Bab 1121, Memasuki Dunia Dewa Agung. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Menurutku, lebih baik kau mati dan menjadi batu loncatan untuk evolusiku. Tatapan Yuezong berubah dingin, saat busur penusuk langit muncul di tangannya. Dengan sebuah pikiran, manifestasi suci dari domain dewa dengan cepat melonjak ke busurnya, dan sebuah anak panah yang kuat membeku sebelum dia melepaskannya ke kepala Agnis. Saat anak panah itu ditembakkan, ia menyerap sejumlah besar energi atmosfer di sekitarnya, membentuk pilar besar saat menghantam kepala Agnis. Cahaya terang terpancar dari kepalanya, saat perisai energi besar terbentuk dan menghalangi di depannya. Anak panah dari busur penusuk langit menghantam perisai energi dan merobeknya dengan mudah, dan terus menghantam kepala Agnis. Anak panah itu benar-benar menembus kepalanya, menyebabkan luka besar, berdarah, dan menganga, saat darah segar berceceran di mana-mana. Setelah serangan itu, domain dewa runtuh, sementara Yuezong memperlihatkan ekspresi kelelahan di matanya. Penggunaan busur penusuk langit sangat membebani dirinya, jika dia tidak menyalurkan seluruh kekuatannya ke anak panah itu tidak akan mampu menembus kepala Agnis. Tidak benar, dia masih belum mati. Setelah anak panah itu menembus kepala Agnis, Yuezong tidak merasakan masuknya kekuatan hidup, dan wajahnya berubah sebelum dia mundur dengan cara yang meledak-ledak. Dari dasar laut, 8 kepala yang tampak seperti ular berbisa melesat keluar, rahang mereka terbuka lebar, menyerang Yuezong. Di dalam air, bahkan dengan Yuezong memanipulasi energi atmosfer untuk membelah air, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan ular-ular itu. Dalam sekejap, salah satu dari mereka muncul di depan Yuezong, menggigit dadanya dengan ganas. Dengan sebuah pikiran, Yuezong menyulap perisai energi untuk muncul di depannya. Ular itu menggigit dengan ganas, menghancurkan perisai itu, dan hampir tidak berhenti sedetik pun sebelum terus menyerang Yuezong. Perisai energi itu efektif melawan musuh yang levelnya lebih rendah, tetapi melawan lawan dari alam yang sama, perisai itu terlalu lemah. Ular besar itu menelan Yuezong, beserta 3 wanita lain yang bersamanya. Tidak, aku tidak menangkapnya, bagaimana dia bisa lolos? Saat ular itu menggigit, ular-ular lainnya berputar ke arah lain, mata mereka mengamati area itu dengan waspada. Pada saat itu, di depan gerbang dunia, ada robekan di angkasa, dan Yuezong melesat keluar dari dalam, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang menembusnya. Bahkan di alam tipe 9,5 langkahnya, Agnis lengah, dan hanya bisa menatap dengan mata terbelalak saat Yuezong menyerbu menembus gerbang. Sesuatu yang aneh kemudian terjadi, kepala Agnis yang terluka dengan cepat beregenerasi. Kekuatan ruang, dia benar-benar dapat mengendalikan ruang hingga tingkat tertentu. Luar biasa, Agnis adalah pembangkit tenaga listrik tipe 9,5 langkah dan dapat merasakan getaran hukum spasial. Agnis menatap gerbang itu, matanya berkedip dengan kilatan aneh. Itu jelas bukan kekuatannya sendiri. Itu artinya, dia memiliki harta spasial. Hebat, untuk keluar dari dunia Dewa Agung, dia harus melewati pintu ini. Aku hanya perlu menunggu di sini, dan memakannya saat dia kembali. Dengan begitu, harta spasial di tubuhnya akan menjadi milikku. Dengan itu, ditambah konsumsi oracle ini, aku pasti akan dapat menerobos ke alam tipe 9. Saat dia berpikir sampai titik ini, Agnis duduk di depan gerbang, dan ratusan ular keluar dari tanah, mengawasi gerbang itu dengan waspada. Memang benar bahwa siapapun dapat melewati gerbang dunia ini, bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 10 dapat menggunakan gerbang ini untuk meninggalkan dunia Dewa Agung. Namun, dibandingkan dengan gerbang neraka, gerbang ini hanya memungkinkan makhluk hidup yang tingginya tidak lebih dari 15 meter. Agnis tingginya lebih dari ratusan meter, mustahil untuk melewatinya. Karena keterbatasan ini, banyak binatang mutasi tipe 9 raksasa tidak dapat menggunakan gerbang tersebut untuk menyerang dunia lain, terjebak di dunia mereka. Sialan, binatang mutasi tipe 9,5 langkah itu benar-benar ganas, aku hampir terbunuh di sana. Dalam sekejap, Yuezong telah menyerbu keluar dari gerbang. Tepat saat dia keluar, ki hitam mengalir keluar dari luka-lukanya, saat dia bergoyang dan jatuh ke tanah. Di pinggangnya, ada beberapa lubang berdarah, saat ki hitam mengalir keluar, sementara darah yang tercemar juga mengalir keluar. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan spasial dari kapal perang Radiant untuk lolos dari kematian, dia benar-benar telah digigit oleh Agnis, dan darah yang menghitam mengalir tanpa henti.
Gigi binatang mutasi itu tajam dan sangat beracun yang bahkan dapat membunuh pembangkit tenaga listrik tipe 8. Jika bukan karena tubuh Yue Zong yang telah diubah oleh tubuh Dewa Iblis, dan darahnya berubah menjadi darah emas yang penuh vitalitas, dia mungkin sudah diracuni sampai mati. Meski begitu, racun yang luar biasa itu cukup membuatnya pusing. Setelah melewati gerbang, dia tiba di ngarai gunung yang besar. Dia duduk dengan lemah, terengah-engah, saat darah emas terus mengalir keluar. Setelah beberapa saat, semua racun hitam di dalam tubuhnya benar-benar dipaksa keluar. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan banyak lalat nano untuk mengintai sekelilingnya. Mereka adalah mata dan telinga bayi dan dapat memberikan semua informasi dan intelijen kembali ke Yue Zong melalui dirinya. Tubuh Dewa Iblis tingkat ketiga benar-benar kebal terhadap banyak racun, sampai-sampai mampu mengeluarkan racun dari pembangkit tenaga listrik tipe 9,5 langkah. Jika itu adalah ahli tipe 8 lainnya, mereka akan diserbu oleh racun dan berubah menjadi mayat yang menghitam sekarang. Begitu racunnya keluar, Yue Zong mengeluarkan sebotol darah binatang mutasi tipe 9 untuk diminum, merasakan isi perutnya mendidih. Setelah beberapa saat, energinya mulai pulih dengan cepat. Esensi darah binatang mutasi tipe 9 dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi dan merupakan tonik dan sumber makanan yang kuat. Setetes saja akan memungkinkan manusia biasa mengalami metamorfosis dan peningkatan fisik. Begitulah berharganya itu. Setelah pulih sepenuhnya, Yue Zong dengan cepat berdiri, mengamati sekelilingnya, sebelum keluar. Jalan setapak itu panjang dan sempit, sekitar 80 km. Mereka terus berjalan sampai akhirnya keluar dari jalan setapak. Pintu keluarnya berada di atas pegunungan yang tingginya lebih dari 8.000 meter, dan tampak seolah-olah mereka menyentuh awan. Yue Zong berdiri di sana dan melirik ke bawah, menggunakan matanya dengan tubuh Dewa Iblis untuk mengamati dan dia dapat melihat bahwa sekitar 10 km di bawah, ada kota manusia, dengan sosok-sosok seperti manusia yang masuk dan keluar dari kota. Dia berkedip dan terbang ke bawah menuju kota. Dia baru saja terbang maju sekitar belasan meter, ketika tiba-tiba, dari sebuah gua di sepanjang dinding gunung, ada gerombolan besar serangga mutasi hitam seukuran telapak tangan, dengan sengat tajam dan penjepit rahang yang kuat, yang menyerbu ke arah Yue Zong. Yue Zong melirik gerombolan serangga itu dan mengerutkan kening. Dengan pikiran, kekuatan besar menekan serangga-serangga itu. Saat mereka diselimuti oleh tekanan, mereka tergencet bersama-sama. Namun, ada beberapa dari mereka yang berjuang keras, tanpa tanda-tanda terluka. Yue Zong menatap mereka dengan kaget. Apa? Daya tahan dan pertahanan mereka sangat tinggi. Bagaimanapun, Yue Zong mungkin baru saja melancarkan serangan biasa, tetapi serangannya dapat dengan mudah menghancurkan binatang mutasi tipe 7. Serangan seperti itu sebenarnya tidak dapat memusnahkan serangga mutasi, pertahanan mereka benar-benar mengerikan. Setelah itu, bahkan lebih banyak serangga mutasi terbang keluar dari gua ke arahnya. Karena aku tidak bisa menghancurkanmu, aku akan menghisap darahmu, itu akan berhasil. Dia melirik mereka, dan cahaya darah melesat keluar, menyelimuti mereka. Cahaya darah itu jelas merupakan kutukan bagi serangga mutasi ini, karena saat mereka bersentuhan, darah mereka diserap kering, dan mereka mulai jatuh dari langit seperti tetesan air hujan. Hanya dalam beberapa napas, cahaya darah telah menyerap serangga itu dengan bersih, mengubahnya menjadi sekam kering. Setelah membasmi semua serangga mutasi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh kemarahan, ketika sebuah bayangan menyambar dan menghantam ke arah Yue Zong. Pada saat itu, terdengar kilatan pedang, ketika cahaya dingin mengiris kepalanya Yue Zong mengerahkan seluruh tenaganya, dan melengkungkan tubuhnya ke belakang, saat bilah mengerikan itu mengiris dadanya, menyebabkan luka dalam di mana orang bisa melihat tulang dan darah mengalir. Dengan sebuah pikiran, dia mengaktifkan domain Dewa Iblisnya sekali lagi, dan wilayah besar sekitar 60 km diselimuti oleh domainnya. Pada saat berikutnya, dia menginginkannya dan mundur sekitar 5 km, berdiri di dalam domain Dewa. Tatapannya menyapu entitas yang telah meluncurkan serangan diam-diam padanya. Bentuk kehidupan yang hampir mengiris Yue Zong menjadi dua adalah serangga mutasi tipe 8 besar yang memiliki sepasang sayap, tungkai depan seperti belalang sembah, capit seperti semut, dengan kaki seperti belalang yang tebal dan kuat. Saat berdiri tegak, ia menjulang setinggi 2 meter. Saat serangga itu diselimuti oleh domain iblis, ia segera diserang oleh energi iblis, dan kecepatannya langsung berkurang.
Manifestasi iblis dan setan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah serangga mutasi tipe 8, menerjangnya, dan menggigit area manapun yang bisa mereka gigit. Serangga mutasi berjuang mati-matian, membunuh iblis apapun yang bisa dilawannya, dan entitas-entitas itu terus hancur saat mengamuk. Sayangnya, manifestasinya tidak terbatas, karena mereka terus terbentuk dan menyerang serangga mutasi. Saat domain iblis terus menyerang serangga mutasi, dalam beberapa saat, serangga itu sudah penuh dengan luka. Serangga itu menggunakan semua kekuatannya untuk melawan, tetapi tidak peduli bagaimanapun, serangga itu masih diserang dengan ganas. Saat serangga itu berjuang dan melawan, menghantam kemana-mana dengan sekuat tenaga, serangga itu membantai banyak manifestasi dalam upaya untuk melarikan diri dari domain tersebut. Upaya itu sia-sia, karena jumlahnya terus bertambah, sementara tepi domain tidak mudah ditembus. Setelah belasan napas, serangga mutasi itu sudah kewalahan oleh iblis dan setan, jatuh tak berdaya. Karena Yue Zong telah mencapai alam tipe 8, domainnya juga menjadi sekuat itu. Sekarang ia mampu membunuh pembangkit tenaga listrik tipe 8. Serangga mutasi tipe 8 hanya berada di alam tipe 8 awal, dengan kecepatan sebagai titik terkuatnya. Saat ia memasuki domain iblis, ia ditekan. Kalau saja ia adalah binatang tipe kekuatan, ia akan bernasib lebih baik. Namun, tipe kelincahan akan menderita dalam keadaan seperti itu. Pada saat itu, Yue Zong muncul di atas tubuhnya, dan menghantam kepalanya dengan tinjunya, langsung mengubahnya menjadi daging cincang. Ketika kepala serangga mutasi hancur, sumber kekuatan hidup yang besar melonjak ke Yue Zong, menyehatkan tubuhnya. Kaca, kaca, kaca. Saat serangga itu terbunuh, seluruh gunung yang menampung gerombolan serangga mulai runtuh, karena lebih banyak serangga mutasi tipe 8 mulai terbang keluar dari gunung, menyerbu ke arah Yue Zong. Dalam sekejap, ia tiba-tiba bertemu dengan lebih dari selusin serangga mutasi tipe 8. Jika setiap serangga ini ditempatkan di bumi, mereka akan mampu menghancurkan seluruh negara, berubah menjadi karakter kelas Overlord. Namun, di dunia Dewa Agung ini, hanya sebuah gunung saja sudah berisi 13 binatang seperti itu. Karena wilayah yang sangat luas yang dicakup oleh domain Dewa Iblis, yang lebih dari 60 km, di dalam domain tersebut, binatang mutasi menyerangnya dengan ganas. Pada saat yang sama, binatang mutasi lain yang tidak menyerangnya juga diselimuti di dalamnya, dan binatang buas di dalam pegunungan mulai menganggapnya sebagai musuh. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah lokasi Yue Zong dengan ganas. Mati, Yue Zong menatap mereka, ekspresi kejam melintas di matanya. Tubuhnya menyerbu ke depan saat dia muncul di atas serangga mutasi tipe 8 itu seperti hantu, tangan kanannya meninju kepala-kepala itu, meledakkannya satu persatu. Di domain Dewa Iblis, Yue Zong pada dasarnya tak terkalahkan. Dalam beberapa saat, dia telah mengalahkan mereka. Kekuatan hidup terus mengisinya, dan mencapai titik maksimum dari alam awal, menyebabkannya menerobos, dan mencapai alam pertengahan tipe 8. Begitu dia mencapainya, dia dengan cepat membekukan telapak tangan yin yangnya dan mengirimkannya dengan ganas ke gerombolan binatang mutasi yang marah. Seluruh pegunungan bergetar ketika jejak telapak tangan besar itu menekan turun dari langit, menghantam gerombolan binatang mutasi tanpa ampun. Di bawah dampaknya, banyak dari mereka langsung hancur, karena banyak sumber kekuatan hidup terus melonjak ke dalam dirinya. Yang lain meraung marah, menyalurkan kemampuan bawaan mereka untuk melawan telapak tangan, berniat untuk menghancurkannya. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berjuang, tidak ada cara mereka bisa menghancurkannya, dan seluruh telapak tangan itu jatuh sepenuhnya ke tanah, mengubah setiap binatang di bawahnya menjadi pasta daging. Ketika semua binatang itu dibunuh oleh Yue Zong, dia menyerap serangan kekuatan hidup yang sangat besar lainnya. Pada saat ribuan binatang mutasi itu berhasil dibasmi, hanya tersisa 6 binatang mutasi tipe 8 yang masih berjuang di dalam domain iblis. Mereka melawan balik dengan gila-gilaan, menggunakan 6 bentuk kemampuan bawaan yang berbeda, mencoba untuk keluar dari domain. Pecahan es, api, bila angin, petir, semburan air, bahkan ujung batu, semuanya dilemparkan ke domain, dalam upaya untuk menghancurkannya sehingga mereka bisa melarikan diri. Namun, meskipun kemampuan itu mampu mengalahkan beberapa iblis dan entitas iblis, mereka tidak dapat menerobos atau mencabik-cabik domain, dan hanya bisa terus berjuang dengan gila-gilaan dan sia-sia. Tubuh Yue Zong berkelebat dan muncul di atas seekor kera besar berwarna merah tua setinggi 8 meter.
Ia menghantamkan tinjunya ke kera itu dan menyebabkan kepalanya meledak. Setelah membunuh kera besar tipe 8 itu, Yue Zong terus melesat melewati 5 binatang mutasi yang tersisa seperti hantu, menghantamkan tinjunya ke masing-masing, langsung meledakkan kepala mereka dan menyerap kekuatan hidup mereka. Binatang mutasi tipe 8 itu langsung disingkirkan oleh Yue Zong, dan dengan kilatan cincin penyimpanannya, semua mayat itu diserap ke dalam cincin itu. Mereka adalah binatang mutasi tipe 8 biasa, dan di luar domain Dewa Iblis, mereka pasti bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan Yue Zong. Namun, karena mereka terperangkap di domain itu, ia dapat membunuh mereka dengan mudah karena keadaan mereka yang tertekan. Hanya makhluk seperti Agnis yang dapat menerobos domain itu dengan kekuatan murninya. Di dalam pegunungan ini, ada banyak binatang mutasi lainnya, dan Yue Zong memusnahkan mereka dalam waktu singkat membuat mereka sangat terkejut. Di dalam wilayah itu, ia terus menyerap kekuatan hidup tipe 8, beberapa di antaranya lemah, beberapa di antaranya kuat. Yang terkuat di antara mereka berada di dekat puncak tipe 8, sedangkan yang terlemah baru berada di alam tipe 8 awal. Aura binatang mutasi lainnya di pegunungan mulai melonjak, tetapi tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyerang Yue Zong lagi, karena mereka menatap Yue Zong sambil membunuh iblis dan setan yang mendekati mereka. Di dalam gerombolan binatang mutasi, ada suara gemuruh yang terdengar, "Manusia, pertahankan wilayahmu. Apakah kau ingin memanfaatkannya untuk membunuh kami semua? Jika demikian, semua ahli lembah gagak kami akan memperlakukanmu sebagai musuh mulai sekarang, dan kami akan berusaha keras untuk memburumu." Mendengar suara itu, binatang mutasi lainnya yang masih diselimuti oleh wilayah Dewa Iblis juga melepaskan aura mereka, bermaksud untuk mengintimidasinya. Sejak Yue Zong mencapai alam pertengahan tipe 8, kekuatan tempurnya meningkat pesat, dan mudah baginya untuk menggunakan domain Dewa Iblis untuk menekan lebih dari 20 binatang mutasi tipe 8 awal. Dia bahkan akan mampu menghadapi binatang mutasi tipe 8 puncak sekarang. Namun, jumlah binatang mutasi saat ini di domainnya lebih dari 50, dan jika mereka bertarung habis-habisan, ada peluang bagi mereka untuk keluar dari domain. Jika kedua belah pihak bertarung, dia mungkin akan binasa. Pikiran Yue Zong berpacu, dan dengan cepat menarik kembali domain Dewa Iblis ke radius sekitar 3 km, saat dia mengumumkan dengan keras, "Tidak, aku tidak bermaksud menjadikan kalian musuh. Aku bertindak karena mereka mengambil inisiatif untuk menyerangku terlebih dahulu." Suara itu kemudian bergemuruh, "Kalau begitu, manusia, silakan pergi. Kalian tidak diterima di sini. Lembah Gagak adalah taman bermain bagi binatang mutasi yang kuat ini, tidak ada satupun yang memiliki kecerdasan ingin berbagi wilayah mereka dengan manusia." Yue Zong terkekeh dan berbalik, terbang jauh dengan cepat. Dia bisa merasakan kekuatan keberadaan tipe 9 di dalam pegunungan, dan saat ini sedang tertidur. Jika dia bertindak terlalu jauh dan memusuhi keberadaan itu, yang bisa saja sedang berkultivasi atau tidur, maka dia mungkin akan ditampar sampai mati. Di dataran tandus, ada serigala tunggal mutasi tipe 3 dengan tanduk di kepalanya, serta sisik yang menutupi tubuhnya sepanjang 2 meter, dan saat ini sedang melahap bangkai rusa mutasi. Sekitar 20 meter dari serigala tunggal, ada sekelompok 7 pria dan wanita muda, berkeliaran di tanah. Senapan mereka diarahkan pada serigala tunggal mutasi tipe 3. Pemimpinnya, seorang wanita muda yang mengenakan jubah hijau, menatap tajam ke arah binatang mutasi dan melambaikan tangannya dengan dingin. Seketika, niat membunuh dari 6 orang lainnya melonjak saat mereka melepaskan tembakan. Sayangnya, pada saat mereka melepaskan tembakan, Type 3 mutan Lone Wolf melompat ke samping. Peng, 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 mengikuti suara tembakan. Meskipun Type 3 mutan Lone Wolf telah melompat ke samping, ia masih terkena 2 peluru di perutnya, menyebabkan 2 luka berdarah. Itu adalah luka serius, tetapi Type 3 Lone Wolf memiliki kilatan ganas di matanya, dan ia menghilang saat mendarat di tanah. Wajah wanita yang memimpin berubah, saat ia meraung dan berdiri, mencabut bilah panjang, "Tidak bagus. Bersiaplah untuk pertempuran." Ekspresi yang lain juga berubah jelek, saat mereka dengan cepat melompat dan mencabut bilah panjang mereka. Pada saat mereka melompat, salah satu pemuda mengeluarkan teriakan melengking, saat Type 3 mutan Lone Wolf telah muncul di depannya, menggigit tenggorokannya dengan ganas. Seorang wanita berambut pirang, pendek menahan rasa takutnya, menebas dengan pedang tempurnya ke arah binatang buas itu, "Pergi ke neraka." Binatang buas,
Mata serigala tunggal tipe 3 itu bersinar, dan menghilang sekali lagi, muncul kembali di depan wanita itu, dan cakarnya yang tajam menebas, langsung memenggal kepalanya. Sebagai binatang buas tipe 3, serigala tunggal itu memiliki potensi pertempuran jarak dekat yang kuat. Ketujuh pemburu itu semuanya juga berada di alam tipe 3, tetapi melawan binatang buas itu, hanya ada kematian. Ketika pria kekar di samping gadis berambut pirang itu melihatnya mati, dia menjerit kesakitan saat dia menyerang mayatnya, Ani. Hanya dalam sedetik, serigala tunggal mutasi tipe 3 itu muncul di depan pria kekar itu juga, cakarnya terentang ke arah tenggorokannya. Ada ekspresi ketakutan dan keputusasaan di matanya, dan dia bisa merasakan panggilan malaikat maut di sampingnya. Peng! Pada saat itu, terdengar suara tembakan yang jelas, saat luka muncul di kepala serigala tunggal tipe 3, tubuhnya remuk saat berada di udara. Saat serigala itu terbunuh, 5 orang yang tersisa berputar, menatap ke arah tembakan dengan waspada dan hati-hati, memperhatikan Yue Zong memegang senapan besar saat dia berjalan mendekat. Pemimpin itu menatap Yue Zong dan menyala keras, sambil mengangkat senjatanya ke arahnya, berhenti. Sisanya juga mengangkat senjata mereka. Di alam liar, untuk berburu, ada banyak kasus pembantaian bahkan di antara rekan satu tim, di mana sifat manusia tidak dapat diprediksi dan berbahaya. Yue Zong menyimpan senjatanya sambil berbicara dengan keras, apakah ini caramu memperlakukan seorang dermawan? Jika bukan karena aku, kalian semua akan mati. Meskipun senapan dari 5 orang itu dapat melukai binatang mutasi tipe 3, mustahil untuk meninggalkan luka pada Yue Zong. Ketika wanita itu melihat Yue Zong memasukkan senjatanya, dia menghela napas lega dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada yang lain untuk menurunkan senjata mereka juga. Dia kemudian melangkah maju untuk memperkenalkan dirinya, saya Aisyah, seorang pemburu dari kota Adenia. Terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya dan telah menyelamatkan hidup kami. Sesuai aturan alam liar, serigala tunggal tipe 3 ini adalah milik Anda. Seorang pemuda di belakangnya berbicara dengan sedih, Kak Aisyah, Ani dan Jess telah mati untuk serigala tunggal tipe 3 ini. Aisyah mengerutkan kening dan menegur, diamlah, Syak. Jika bukan karena tuan ini, kita tidak akan mampu mengalahkan serigala tunggal mutasi tipe 3 ini, bahkan, kita akan menjadi santapannya. Mendengar itu, yang lain menundukkan kepala mereka tanpa daya. Hal terpenting tentang perburuan adalah selalu serangan pertama. Jika mereka tidak dapat mengalahkan binatang mutasi tipe 3 dalam satu serangan, maka keadaan biasanya akan memburuk. Mereka tahu betul hal ini. Namun, tidak nyaman untuk menyerahkan hasil buruan mereka, bahkan setelah mengorbankan 2 rekan satu tim mereka. Yue Zong menyeringai, halo, Aisyah, namaku Yue Zong. Aku seorang penjelajah dunia. Aku sebenarnya butuh pemandu karena aku baru saja tiba di sini. Kalian simpan saja serigala itu, biarlah itu menjadi harga untuk membimbingku. Dia telah melewati begitu banyak harta karun dari dunia yang berbeda dan memperoleh banyak nukleus tipe 3. Satu pun tidak berarti apa-apa baginya. Aisyah gembira dan menjawab, bagus sekali. Aku akan menyimpannya. Mulai sekarang, aku akan menjadi pemandu kalian di kota Adenia. Mendengar kata-kata itu, prajurit lainnya juga memandang Yue Zong dengan lebih baik. Bagi para pemburu ini, binatang mutasi tipe 3 adalah hasil buruan yang lumayan, bahkan jika mereka harus membagi 7 bagian, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Karena itulah mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka. Atas undangan, Aisyah, Yue Zong mengikuti pasukan ini kembali ke kota Adenia sepanjang jalan. Mereka terlibat dalam percakapan santai, dan Yue Zong mulai mengenal kelima orang itu lebih baik. Pemimpinnya, Aisyah, memiliki rambut pirang pendek, kulitnya berwarna gandum yang sehat. Dia memiliki tubuh yang seksi, kakinya panjang dan ramping. Wanita muda lainnya dalam tim itu bernama Si Jie, seorang gadis berpenampilan biasa dengan tubuh berisi dan bintik-bintik di wajahnya. Ketiga lainnya adalah laki-laki, salah satunya bertubuh kekar dan santai. Dia adalah Hao, yang lainnya berkepala botak, dan dia sangat kurus, dia adalah Gru. Yang terakhir, yang telah kehilangan orang yang dicintainya sebelumnya, tampak dekaden, bernama Sid. Kota Adenia adalah kota kecil yang memiliki nuansa Eropa abad pertengahan. Itu disebut kota, tetapi sebenarnya, itu sebesar kota di bumi, dengan tembok besar setinggi 15 meter, serta parit besar selebar sekitar 10 meter. Di tembok, ada beberapa meriam besar, tertanam dengan inti mutan serta ditutupi oleh banyak rune.
Sejumlah prajurit membawa senapan yang sama dengan yang digunakan Aisyah saat mereka berpatroli. Di gerbang kota, seorang prajurit setengah baya menyapa yang lainnya dengan hangat, "Aisyah, apa yang kalian dapatkan kali ini?" Si Jie bergegas menjawab dengan ekspresi bangga, "Paman Maksai, kali ini, kita mendapatkan serigala tunggal mutasi tipe 3. "Apa, serigala tunggal mutasi tipe 3? Apakah kamu berbohong? Itu benar-benar serigala tunggal tipe 3. Aisyah dan yang lainnya benar-benar memburu serigala tunggal mutasi tipe 3. Luar biasa. Petik 2 petik 2. Ketika yang lainnya mendengar itu, mereka berkumpul dan menunjuk bangkai serigala tunggal mutasi sambil berdiskusi dengan kaget. Yue Zong berdiri di satu sisi dan mengamati manusia di sini dengan tenang. Dengan persepsinya, dia dapat merasakan bahwa di kota ini, orang yang paling biasa berada di alam prajurit ilahi tipe 2. Para prajurit yang menjaga gerbang semuanya berada di alam tipe 3. Jelas bahwa manusia di dunia ini jauh lebih kuat. Namun, bagi para ahli ini, binatang mutasi tipe 3 masih sangat berbahaya untuk dihadapi. Harus diketahui bahwa jika serigala tunggal mutasi tipe 3 menjadi liar, tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh bahkan prajurit ilahi tipe 4. Persepsi Yue Zong sangat kuat. Dengan satu pikiran, dia telah menyapu seluruh kota dan memahami kekuatan kota itu sepenuhnya. Sebagian besar orang berada di alam tipe 2 atau tipe 3. Yang terkuat adalah 4 prajurit tipe 5 dan 158 ahli tipe 4. Jika berada di bumi, ini adalah kekuatan yang cukup besar. Namun, di dunia Dewa Agung ini, itu hanyalah kota yang lemah. Tatapan Maksai tertuju pada Yue Zong, dan dia bertanya pada Aisyah, "Aisyah, siapa orang ini?" Aisyah terkekeh, "Paman Maksai, dia adalah Yue Zong, seorang penjelajah dunia. Dia membantu kita memburu serigala tunggal mutasi tipe 3. Maksai memperlihatkan senyum hangat, "Apa kabar? Selamat datang di kota Adenia. Selama Anda mematuhi hukum Kekaisaran Sirius Suci, Anda akan menjadi tamu yang disambut di kota Adenia." Yue Zong telah memperoleh informasi dari Aisyah sebelumnya. Adenia adalah kota kecil Kekaisaran Sirius Suci, dengan populasi 200.000 jiwa. Yue Zong terkekeh, "Aku akan mematuhi peraturan, dan tidak akan mempersulit kalian." Maksai mengangguk puas, dan mempersilakan seluruh tim masuk. Setelah memasuki kota, Yue Zong melihat bahwa bangunan-bangunan di dalam kota itu memang bergaya barat abad pertengahan. Orang-orang yang berjalan di sekitar kota itu berasal dari berbagai ras dan warna kulit, dan kebanyakan dari mereka membawa senapan di punggung mereka. Bahkan anak-anak dan wanita memiliki semacam senjata yang terbuat dari cakar binatang mutasi. Di sekitar kota Adenia, ada banyak binatang mutasi yang buas. Banyak dari mereka bahkan mampu melompati tembok atau memanfaatkan air dan parit untuk menyelinap ke kota. Setelah beberapa kejadian seperti itu, orang-orang di kota itu menjadi lebih bijaksana dan membawa senjata mereka sebagai tindakan pencegahan tambahan. Sepanjang jalan, Yue Zong juga melihat banyak stan yang memajang berbagai macam nuklei dan material, dan para pemilik stan berteriak-teriak dan mengumumkan barang-barang mereka dengan penuh semangat. Aisyah dan 4 orang lainnya memasuki stan serbaguna dan dengan cepat mengeluarkan bangkai serigala tunggal mutasi tipe 3, dengan imbalan 300 koin Sirius. Kelima orang itu membagi jumlah itu menjadi 9 bagian, dengan 4 bagian diberikan kepada 2 orang yang telah meninggal. Mereka kemudian mengambil 5 bagian sisanya dan melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Aisyah melirik Yue Zong, "Malam ini, mengapa kau tidak ikut denganku? Namun, izinkan aku mengatakan ini terlebih dahulu, jika kau berani memiliki pikiran yang aneh, jangan salahkan aku karena mematahkan tenggorokanmu." Yue Zong tertawa kecil, "Tenang saja, aku tidak akan melakukan hal yang aneh." Aisyah adalah wanita yang sangat cantik, namun, kecantikannya tidak sampai mencengangkan dunia. Yue Zong telah melihat banyak wanita cantik, dan selama dia menginginkannya, dia bisa mendapatkan beberapa wanita cantik untuk melayaninya. Tidak perlu ada rencana untuk Aisyah. Kalau begitu, bagus sekali. Dia mendengus, sebelum menuntun Yue Zong ke tempatnya. Aisyah tinggal sendirian di sebuah bungalow kecil berlantai 3. Tidak terlalu mewah, tetapi bersih, rapi, dan terang. Jelas terlihat bahwa dia suka menjaga kerapian. Yue Zong mencoba bertanya, "Aisyah, aku ingin bertanya. Kudengar di pusat dunia ini, ada tempat suci, tempat semua ahli dunia berkumpul. Apakah kau tahu di mana tepatnya?" "Dunia Dewa Agung?"
bagaimanapun juga, adalah tempat yang menghubungkan dunia-dunia itu dengan ahli tipe 9. Di dunia ini dipenuhi dengan rahasia dan banyak ahli. Yue Zong tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, tetapi jika dia harus menebak, pasti ada semacam lokasi tempat para ahli seperti itu berkumpul, dan akan ada banyak teknologi, senjata, serta rahasia yang bisa diperoleh. Ada legenda seperti itu. Aisyah menundukkan kepalanya sambil berpikir, sebelum menjawab, dalam legenda, Kaisar Kekaisaran Sirius Suci kita dulunya adalah orang biasa. Setelah dia memasuki dunia tempat para dewa surgawi itu tinggal dan memperoleh petunjuk mereka, kultivasinya meningkat pesat. Dia kemudian memimpin para leluhur kita melewati hutan belantara dan membantai mereka, membangun kota besar, yang berkembang seiring waktu menjadi Kekaisaran Sirius Suci. Mata Yue Zong berbinar, saat dia bertanya dengan tergesa-gesa, di mana tempat para dewa surgawi tinggal ini, tahukah kamu? Aisyah menggelengkan kepalanya, banyak orang di Kekaisaran Sirius Suci berharap untuk sampai ke dunia itu, tetapi tidak seorang pun berhasil. Kurasa hanya kaisar yang telah hidup 1000 tahun yang tahu di mana itu. Yue Zong sedikit kecewa, tetapi dia tetap santai, akhirnya ada petunjuk. Dia menduga bahwa tempat yang dimaksud Aisyah kemungkinan besar adalah tempat persimpangan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Kekaisaran Sirius Suci kemungkinan telah pergi ke sana dan memanfaatkan sumber daya untuk berevolusi dengan cepat, menjadi ahli yang kuat. Aisyah sedikit mengernyit sambil mengingatkannya dengan niat baik, Yue Zong, itu hanya rumor. Banyak yang mencoba mencarinya tetapi tidak berhasil, dan bahkan kehilangan nyawa karenanya. Yue Zong tertawa ringan, terima kasih atas perhatianmu. Ngomong-ngomong, Aisyah, di mana lokasi istana Kekaisaran Sirius Suci? Dia berpikir sejenak sebelum menjawab, sekitar 3000 li di sebelah barat kota Adenia kita. Namanya kota Hippoa. Setelah memperoleh informasi yang dibutuhkannya, Yue Zong merasa santai dan mulai terlibat dalam candaan iseng dengannya, untuk lebih memahami adat istiadat orang-orang di sini. Bagi Yue Zong, jarak 3000 li hanyalah perjalanan sehari. Setelah beristirahat sehari, dia akan langsung menuju ke sana. Sekitar 20 li dari kota Adenia, ada tanah tandus yang luas, 12 pemburu berkumpul di sekitar tumpukan tubuh rusa mutasi tipe 2, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Haha, 36 rusa, kali ini, kita kaya. Dengan jumlah ini, aku bisa beristirahat dengan baik selama sebulan penuh. Haha, petik 2. Tepat saat mereka merayakan, terdengar gemuruh tanah, seolah-olah sekelompok kuda berlari. Merasakan gelombang kejut, seorang pemburu menoleh ke arah suara, dan wajahnya menjadi pucat, sambil bergumam, raksasa, raksasa. Banyak raksasa, lari, para pemburu lainnya berputar, dan wajah mereka juga berubah pucat, hati mereka dipenuhi rasa takut. Di kejauhan, ada sejumlah makhluk humanoid yang tampak buas, tingginya sekitar 4 hingga 6 meter, tubuh mereka kekar dan berotot. Mereka saat ini berlari menuju kelompok pemburu. Kecepatan mereka tidak lambat, dan meskipun mereka besar, kecepatan mereka sangat cepat. Saat mereka berlari, kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari kecepatan suara. Lari, lari dan beritahu markas. Seorang pemburu berbalik dan berteriak, saat ia menuju ke arah kota Adenia. Sisanya juga menjadi pucat dan dengan cepat melarikan diri ke arah kota Adenia. Angin bertiup kencang, saat raksasa jantan setinggi 8 meter yang penuh otot tiba-tiba muncul di belakang seorang pemburu. Ia mengulurkan tangan dan mencengkeram pemburu itu di tangannya. Pemburu manusia itu tampak ketakutan, penuh keputusasaan, saat ia dengan cepat mengeluarkan senapan besarnya dan menembakkannya ke raksasa itu, sambil berteriak, tidak. Binatang, mati, peng, ada lubang peluru kecil yang muncul di dahi raksasa itu. Peluru yang bahkan dapat menembus kulit terkuat dari binatang mutasi tipe 3, hampir tidak meninggalkan bekas luka seukuran kacang. Ketika raksasa itu diserang, ada tatapan buas di matanya. Tangannya yang lain terulur untuk mencengkeram kepala pemburu itu, dan mencabutnya dengan kuat, mencabutnya dengan kejam di tengah hujan darah. Setelah membunuh pemburu itu, raksasa itu kemudian melemparkan sisa mayat ke dalam mulutnya dan menggigitnya saat darah segar mengalir ke mulutnya. Adegan khusus itu sebenarnya disaksikan oleh orang lain yang melarikan diri. Wajahnya menjadi pucat, dan napasnya menjadi terengah-engah. Ia mempercepat langkahnya, tetapi akibatnya, ia tersandung batu dan jatuh ke tanah. Saat ia jatuh,
ia melihat raksasa lain setinggi 5 meter datang ke arahnya. Dalam ketakutannya, ia mulai mengencingi dirinya sendiri, sementara matanya terbelalak karena takut dan putus asa. Ia mulai memohon dan bergumam, "Tidak, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku." Raksasa setinggi 5 meter itu menyeringai buas, dan ia menghampiri si pemburu, mencengkeramnya dan melemparkannya ke dalam mulutnya, menghancurkannya menjadi 2. Para raksasa terus berlari cepat dan mendekati para pemburu yang melarikan diri, membunuh mereka dengan cara yang buas sebelum memakannya. Setelah membunuh semua pemburu yang melarikan diri, mereka mengurangi kecepatan mereka menjadi berjalan, menuju kota Adenia. Pergerakan berkecepatan tinggi bagi makhluk hidup manapun akan membutuhkan banyak energi. Tubuh mereka sangat besar, dan meskipun kecepatan mereka sangat cepat, tidak mungkin untuk mempertahankan kecepatan mereka. Di belakang mereka yang memimpin seluruh kelompok, ada sekelompok besar dari mereka, semuanya berkumpul bersama dan menyerbu ke arah yang mereka tuju, melenyapkan semua yang ada di sepanjang jalan mereka. Tidak peduli bentuk kehidupan apapun, selama itu bergerak, dan dalam pandangan mereka, mereka akan ditangkap dan dilemparkan ke dalam mulut. Dari 12 pemburu, ada satu yang memiliki kemampuan bergerak khusus, dan dia berhasil lolos dari pengepungan mereka. Pemburu manusia itu menyerbu ke arah kota Adenia, sambil berteriak dengan marah, "Raksasa pemakan manusia. Ada raksasa pemakan manusia yang sedang menuju ke sini." "Apa, raksasa pemakan manusia? Apakah mereka datang? Apakah kamu bercanda?" Raksasa pemakan manusia adalah entitas pemakan manusia yang paling buas dan kejam di luar sana. Petik 2. Petik 2. Mendengar laporan itu, orang-orang lainnya di gerbang kota berada dalam kekacauan dan panik. Di dalam dunia Dewa Agung ini, ada banyak binatang buas yang menakutkan, dengan banyak sekali binatang mutasi tipe 8. Namun, binatang mutasi tidak mungkin meninggalkan wilayahnya dan berkeliaran. Lagi pula, ada banyak pembangkit tenaga listrik tipe 8 lainnya, begitu ia pergi, ia dapat dengan mudah menjadi mangsa bagi yang lain. Dengan begitu banyak entitas yang kuat, selama manusia tidak memusuhi mereka, mereka tidak akan menimbulkan masalah dengan apa yang dianggap sebagai keberadaan seperti semut bagi mereka. Namun, ada ras tertentu yang suka memangsa manusia. Ini disebut sebagai ras pemakan manusia. Di antara mereka, raksasa pemakan manusia adalah ras yang paling keji dan paling menjijikkan. Saat pemburu selesai melapor, ada suara gemuruh dari belakang, saat raksasa pertama muncul di cakrawala. Ketika para penjaga di gerbang melihat para raksasa, mata mereka memancarkan ketakutan saat mereka dengan cepat berteriak, "Raksasa! Para raksasa ada di sini. Cepat, pergi beritahu wali kota. Beritahu wali kota." Pemburu yang masih berlari kembali untuk melapor berteriak ketakutan dan putus asa, "Selamatkan aku! Selamatkan aku!" Semua orang melihat dengan jelas, saat raksasa besar setinggi 10 meter dengan rambut emas acak-acakan berlari ke arah pemburu, dan menangkapnya. Dia mengabaikan perlawanannya dan langsung memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam mulutnya, giginya bergemeretak dan pemburu itu mati di tengah suara retakan tulang yang keras. Melihat pemandangan yang kejam itu, para prajurit di gerbang semua ketakutan setengah mati, wajah mereka pucat. Banyak dari mereka bahkan mulai muntah. Setelah menelan manusia dengan kejam, raksasa berambut emas itu menoleh, memperlihatkan senyum yang aneh dan bengkok. Saat itu, para prajurit berteriak ketakutan dan panik, saat mereka melarikan diri ke kota. Mereka hanya bisa berdoa agar para prajurit di atas tembok dapat menahan para raksasa. Komandan tembok gemetar saat dia berteriak, "Tutup gerbang, tembak. Tembak, hancurkan bajingan-bajingan itu sampai mati." Di bawah perintah komandan tembok, para prajurit di tembok kota dengan cepat mengambil posisi dan mulai menyesuaikan meriam ajaib yang ditenagai oleh inti mutan bis. Hong, hong, dengan kilatan inti, meriam ajaib mulai menembaki raksasa yang datang, meninju mereka hingga berlubang saat darah segar berceceran di mana-mana. Pada saat yang sama, banyak prajurit lain menembakkan senapan mereka ke raksasa, saat peluru menghujani mereka. Namun, peluru yang dapat menembus sisik mutan bis tipe 4 hanya berfungsi untuk memotong luka tembak kecil. Mereka bahkan tidak dapat menghalangi gerakan mereka. Di bawah serangan peluru dan meriam, 6 raksasa setinggi 15 meter tiba-tiba menyerang tembok. Mereka berlari ke depan dengan sekuat tenaga, mencapai kecepatan Mach 6.
Mereka mencapai tembok kota dalam sekejap dan melepaskan pukulan kuat ke arah meriam sihir dan prajurit manusia di atas tembok kota. Hong, keenam raksasa itu sangat buas, dengan tamparan seolah-olah mereka sedang menepuk lalat, mereka menghancurkan sejumlah meriam sihir serta prajurit. Manusia yang mengendalikan mereka, saat raksasa itu mengamuk, mereka langsung menyebabkan kekacauan dan kepanikan yang meluas di atas tembok. Sebagian besar raksasa lainnya mencapai bagian depan kota Adenia, dan melompat dengan sekuat tenaga, dengan mudah menyeberangi tembok. Bagi raksasa pemakan manusia ini, tembok setinggi 15 meter bukanlah apa-apa. Kota Adenia dikelilingi oleh tembok kota, tetapi tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan melawan raksasa-raksasa ini. Sebaliknya, tembok itu telah dipersiapkan untuk binatang mutasi tingkat rendah. Tolong, raksasa ada di sini, selamatkan aku. Petik 2. Petik 2. Raksasa pemakan manusia itu melompat ke dalam kota, dan segera, terdengar teriakan dan jeritan dari dalam. Orang-orang berlarian tak terkendali seperti lalat tanpa kepala, kekuatan tempur mereka seperti jerami di depan raksasa-raksasa ini. Tepat pada saat ini, si Jie datang menyerbu ke dalam bungalow Aisyah, berteriak, "Kakak Aisyah. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Raksasa pemakan manusia telah menyerbu kota. Ayo cepat kabur." Wajah Aisyah memucat, saat dia mengeluarkan senapannya dengan cepat, berlari keluar. Apa? Raksasa pemakan manusia. Raksasa pemakan manusia. Yue Zong mengikuti dari belakang, dan dengan sebuah pikiran, persepsinya yang kuat menyapu untuk menutupi kota, dan dia bisa merasakan kekuatan yang dipancarkan oleh raksasa-raksasa itu. Beberapa lemah sementara yang lain kuat. Yang lebih besar jelas lebih kuat. Mereka yang berada pada jarak ketinggian 3 meter memiliki kekuatan prajurit dewa tipe 4, sementara mereka yang berada pada jarak 15 meter berada pada alam prajurit dewa tipe 6. Bahkan ada yang tingginya 40 meter, memiliki kekuatan alam tipe 7. Beberapa yang tingginya lebih dari 100 meter berada di alam tipe 8. Gerombolan raksasa ini dengan mudah mencapai ratusan dan ribuan, di antaranya, yang tingginya di atas 100 meter sekitar 13. Ini bukan kekuatan yang bisa ditahan oleh kota biasa seperti Adenia. Setelah merasakan kekuatannya, Yue Zong tidak bisa menahan keterkejutannya. Kuat. Raksasa-raksasa ini, sebenarnya ada 13 raksasa tipe 8. Dunia Dewa Agung ini benar-benar berisi para ahli. Seorang ahli tipe 8 akan dengan mudah menjadi penguasa di dunia manapun. Yue Zong pernah ke Kekaisaran Meh, dan di dalam kekaisaran itu, hanya ada 8 ahli tipe 8. Namun, setelah mencapai dunia ini, hanya lembah gagak saja sudah memiliki begitu banyak ahli tipe 8. Satu klan raksasa pemakan manusia sudah terdiri dari 13 pembangkit tenaga tipe 8. Jelaslah bahwa dunia ini berisi lebih banyak ahli tipe 8. Setelah berjalan keluar dari bungalow Aisyah, yang menyambut mereka adalah pemandangan neraka. Sejumlah raksasa mengamuk di sekitar Adenia, menamparkan bangunan dan menghancurkannya, mencengkeram orang-orang dan di tengah jeritan mengerikan, menelan mereka. Tiba-tiba, si Jie melihat ke kejauhan, dan berteriak, "Itu Hao." Tidak, di kejauhan, raksasa setinggi 7 meter telah mencengkeram Hao, yang memegang senapannya dan langsung mendorongnya ke dalam mulutnya. Dengan suara keras, Hao tergigit menjadi dua, darah segar dan organ-organ mengalir dari sisi mulut raksasa itu. Itu sangat mengerikan. Si Jie melihat rekannya ditelan oleh raksasa setinggi 7 meter itu, dan matanya dipenuhi rasa takut. Kakinya gemetar tak terkendali dan genangan air seni kuning keluar tak terkendali. Mata Aisyah menunjukkan ekspresi panik, saat dia menyiapkan senjatanya dan mulai menembaki mata raksasa setinggi 7 meter itu. Binatang buas. Binatang buas. Binatang buas. Pergi ke neraka. Peng. Dengan suara tembakan, mata kanan raksasa itu menjadi buta, memperlihatkan lubang berdarah. Raksasa itu menoleh untuk melihat ke arah tembakan, wajahnya ganas dan marah. Ketika dia ditatap oleh raksasa itu, Aisyah, selama bertahun-tahun berburu, langsung diselimuti rasa takut, dan merinding muncul di kulitnya. Kakinya juga mulai goyang, dan dia tidak bisa bergerak. Si Jie kini pucat pasi, dan jatuh terkulai ke lantai, mencoba merangkak pergi sambil menangis terseduh-seduh. "Ah! Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku!" Raksasa itu langsung menyerbu ke arah mereka dengan marah. Dengan setiap gerakan raksasa itu, seluruh tanah bergetar. Jejak kaki besar tertanam di tanah, dan dalam waktu 2 tarikan napas,
ia telah mencapai Aisyah, mengulurkan tangan untuk menangkapnya, yang masih membeku karena terkejut dan ngeri. Karena kecepatannya, Aisyah bahkan tidak bisa bereaksi cukup cepat, hanya melihat raksasa itu mendekatinya. Pada saat ia merasakan keputusasaan yang kuat, ada kilatan bilah pedang, dan lengan kanan raksasa itu terpotong, saat darah segar mengalir keluar. Darah manusia dan raksasa berbeda. Raksasa setinggi 7 meter itu mengeluarkan darah hitam, dan warna keruh itu mengalir keluar seperti air terjun setelah lengannya terpotong. Itu benar-benar mengejutkan. Orang yang telah memotong lengan raksasa itu adalah Yue Zong. Setelah menebas lengan kanan raksasa itu, Wings of Hope milik Yue Zong terbuka, dan dia mengayunkan bilah logamnya, menyerang tepat di atas kepala raksasa itu. Dengan tebasan yang kuat, dia menebas kepalanya, dan seluruh kepala raksasa itu terguling. Saat bangkai tanpa kepala itu jatuh, sumber energi kehidupan yang sangat besar memasuki tubuhnya. Dia sedikit rileks, sepertinya titik lemah mereka adalah kepala mereka. Terhadap Agnes, dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk menghancurkan kepalanya, tetapi itu tidak memengaruhi apapun. Sebaliknya, kepala itu masih mampu membalas dengan kuat. Dengan demikian, Yue Zong benar-benar telah belajar dari kesalahannya. Aisyah melihat Yue Zong membunuh raksasa itu, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Itu Yue Zong. Dia mampu membunuh raksasa pemakan manusia. Itu terlalu tangguh. Aisyah, pergilah mengungsi, aku akan membunuh raksasa-raksasa itu. Yue Zong mengucapkan kalimat ini, dan dengan kepakan sayapnya, dia terbang ke arah para raksasa. Melihat raksasa setinggi 7 meter itu terbunuh seketika, 8 raksasa lain yang memburu manusia itu berputar dan dengan cepat menyerangnya. Aisyah melihat mereka dan berteriak meskipun dia takut, awas. Satu raksasa sudah sulit dihadapi, bahkan jika semua ahli Adenia bertindak, mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk memburu satu raksasa. Kali ini, 8 dari mereka telah mengejar Yue Zong. Yang terkuat dari Adenia akan binasa di bawah serangan seperti itu. Pada saat ini, Yue Zong berubah menjadi 8 klon yang berbeda, saat mereka berkedip dan muncul di atas 8 raksasa masing-masing, saat kepala para raksasa jatuh dalam hujan darah. Aisyah melihat ini dan terkejut, kuat. Setelah berhasil membunuh 8 raksasa, Yue Zong melambaikan tangannya, saat Blood Radiance-nya membubung ke langit, sebelum berubah menjadi awan darah besar, yang menghujani musuh-musuhnya, dipenuhi dengan perasaan haus darah yang intens. Saat hujan turun dan mendarat di tubuh para raksasa itu, siapapun yang tingginya 15 meter ke bawah langsung terhisap kering darah dan airnya, hanya menyisakan mayat kering. Setelah hujan darah menyerap darah para raksasa, mereka merembes keluar dari tubuh dan melayang kembali ke awan darah di langit. Banyak raksasa diserang oleh hujan darah yang berbahaya, dan dalam waktu singkat, lebih dari 6.000 raksasa tingkat rendah telah berubah menjadi mayat kering. Apakah ini kekuatan seorang ahli manusia? Beraninya kau membunuh prajurit kami, pergilah ke neraka. Di antara para raksasa, ada satu yang tingginya lebih dari 160 meter, seluruh tubuhnya merah tua, dan dia memiliki banyak rune yang diukir di sekujur tubuhnya. Dia menatap awan darah di langit dengan kilatan ganas dan meludahkannya. Dalam sekejap, pilar api besar meledak ke langit, mengincar awan darah. Saat api dan darah bersentuhan, terdengar suara mendesis, saat ukuran awan darah mengecil, dan asap mengepul. Penangkal sempurna untuk kemampuan manipulasi darah adalah api atau bahkan petir, apapun yang memiliki sifat pemurnian. Selama menjadi sasaran kemampuan tersebut, awan darah akan mengalami penurunan kekuatan. Di bawah nyala api, awan darah menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Raksasa lain, yang tingginya lebih dari 200 meter, yang tubuhnya juga ditutupi rune, dan sebenarnya, seluruh tubuhnya tampak terbuat dari batu giok. Dia berbicara, Ahuogu melakukannya dengan baik. Dia justru kutukan dari seni jahat seperti itu. Begitu kita menembus awan darah, kita akan dapat menyerbu kota manusia ini dan memakan semuanya. Adapun ahli di balik awan ini, aku akan merobek anggota tubuhnya dan melihatnya berjuang kesakitan, sebelum memakannya hidup-hidup. Raksasa seperti batu giok ini adalah yang terbesar dan tertinggi di antara 13 raksasa tipe 8. Dia juga yang terkuat, di puncak alam tipe 8, dengan hampir satu langkah ke alam tipe 9. Yang lainnya, yang tingginya sekitar 140 meter, dengan otot-otot kencang dan seluruh tubuhnya tampak sangat ramping, seolah-olah dia adalah pisau tajam yang menunggu untuk dihunus,
sayang sekali, tidak ada manusia yang kuat di kota kecil dan terpencil seperti ini. Jika kita dapat memakan 10 atau lebih manusia tipe 8 lagi, Ahuogu seharusnya dapat menerobos ke alam tipe 9,5 langkah. Ahuogu tertawa terbahak-bahak, tidak mudah untuk menemukan manusia tipe 8. Selama aku dapat memakan 300 manusia tipe 7 lagi, itu akan sama saja. Aku ingin memakan semua ahli di kerajaan manusia ini, aku seharusnya dapat menerobos semuanya. Pada saat itu, kita akan dapat menghadapi kerajaan manusia lainnya. Para raksasa sama seperti spesies lainnya, memakan yang lain untuk menjadi lebih kuat atau mengisi kembali kekuatan mereka. Karena itulah mereka menjadi ras nomaden, yang terus-menerus berkeliaran untuk memburu manusia. Sementara spesies lain adalah makanan bagi mereka, manusia adalah bahan sejati bagi mereka untuk berevolusi. Banyak raksasa tingkat rendah akan memakan banyak manusia untuk berevolusi lebih cepat. Bagi raksasa tipe 8 ini, tidak ada gunanya memakan manusia biasa. Mereka harus melahap ahli yang lebih kuat agar ada efeknya. Kalian semua bajingan, pergilah ke neraka. Mengikuti suara seperti roh, seluruh dunia tampak redup, saat domain iblis menyelimuti raksasa tipe 8, membawa serta atmosfer iblis yang kuat. Inti dari pertempuran ini adalah 13 raksasa tipe 8 ini, jika mereka mati, raksasa lainnya akan mengikutinya. Kemunculan Yue Zong terlalu tiba-tiba dan tidak terduga. 10 raksasa tipe 8 langsung terperangkap dalam domain iblis, diserang oleh manifestasi iblis yang tak berujung. Dalam sekejap, Yue Zong melintas di depan raksasa pengguna api itu, tinjunya menghantam kepala raksasa itu. Kekuatan tubuh Dewa Iblis Orde ketiganya meledak, secara langsung menyebabkan kepala raksasa pengguna api itu meledak dalam hujan darah dan daging. Sejumlah besar kekuatan hidup juga diserap ke dalam Yue Zong, saat mayat itu ambruk ke tanah. Pada saat yang sama ketika Yue Zong meluncurkan serangan diam-diam itu, raksasa seperti Giok itu meraung marah, saat domain Giok yang kuat muncul di sekelilingnya, bersinar cemerlang dengan warna yang berbeda, dan memblokir serangan Yue Zong. Selain raksasa Giok itu, ada satu lagi dengan bilah yang tumbuh darinya. Matanya bersinar berbahaya, saat domain yang terdiri dari bilah muncul, berbenturan dengan domain Dewa Iblis Yue Zong. Ada juga yang tingginya 180 meter yang kekuatannya tidak jauh dari raksasa Giok itu, wajahnya tampak terbuat dari batu. Dengan pikiran, segala macam batu besar dan batu muncul di suatu wilayah di sekitarnya, menghantam wilayah Dewa Iblis milik Yue Zong. Hanya orang-orang berbakat dari kelompok besar tipe 8 yang dapat memahami wilayah setelah memahami hukum. Di antara 13 raksasa tipe 8 ini, hanya 3 dari mereka yang telah memahami wilayah. Mereka yang tidak, diselimuti oleh wilayah Dewa Iblis, namun, mereka tidak panik. Sebaliknya, mereka mulai meraung dengan marah, seperti binatang buas, saat mereka mengumpulkan kekuatan mereka dan mulai memukul tepi wilayah tersebut. Suatu wilayah mungkin kuat, tetapi ada batasnya. Begitu ambang batasnya ditembus, maka wilayah itu juga akan runtuh. Kemampuan dan kekuatan itu menghantam wilayah Yue Zong, menyebabkan iblis dan setan menghilang, namun, mereka tidak memiliki cara untuk menembus wilayah Dewa Iblisnya. Sejak ia memperoleh tubuh Dewa Iblis tingkat ketiga, domain Dewa Iblis Yue Zong telah menjadi lebih dari 100 kali lebih kuat daripada saat ia menjadi prajurit ilahi tipe 7. Raksasa tipe 8 yang sedang berjuang tidak dapat mengancam domainnya. Hancurkan untukku. Dalam sekejap, Yue Zong berteleportasi ke raksasa setinggi 135 meter, yang dapat menyalurkan bilah angin. Ia melayangkan tinju ke kepalanya. Dengan suara keras, raksasa yang memanipulasi angin itu menghancurkan kepalanya dalam hujan darah dan daging. Meskipun Yue Zong kecil dan sangat kecil bagi para raksasa ini, dengan tubuh Dewa Iblis tingkat ketiga, kekuatannya berada di atas para raksasa ini, dan ia mampu meledak dengan kekuatan yang lebih mengerikan daripada mereka dalam pertempuran jarak dekat. Binatang buas. Melihat raksasa pengendali angin terbunuh oleh Yue Zong dalam sedetik, raksasa lincah lainnya melangkah maju, melesat maju dengan kecepatan yang melampaui kebanyakan pembangkit tenaga listrik tipe 8 lainnya, muncul di samping Yue Zong pada saat berikutnya. Saat Yue Zong hendak ditangkap, dia menghendakinya dan menghilang dari lokasinya, dan cengkeraman raksasa itu mendekat di udara tipis. Saat berikutnya, Yue Zong telah muncul di atas raksasa itu, tatapannya dingin, saat dia melayangkan tinju yang kuat ke kepala raksasa itu. Tinju itu langsung menghancurkan kepala raksasa itu. Di dalam domain iblis,
Yue Zong dapat dengan mudah berteleportasi kemanapun yang dia suka. Di dalam domain itu, dia tak terkalahkan. Dia dapat berteleportasi dengan domainnya, semuanya, awas. Ada kilatan serius di mata raksasa giok itu sekarang, saat dia meraung dan menyalurkan domain gioknya ke domain Dewa Iblis Yue Zong. Kebanyakan pembangkit tenaga listrik tipe 8 dengan domain lebih suka menggunakan domain mereka untuk melawan lawan mereka. Ini adalah satu-satunya metode yang diketahui untuk mengalahkan lawan, dengan kekuatan kasar. Jika perbedaan kekuatannya sangat besar, pihak lain mungkin hancur dalam satu pukulan. Saat dua domain berbenturan, domain giok terus menyusut. Iblis domain Dewa Yue Zong juga tidak luput. Raksasa giok adalah pembangkit tenaga listrik tipe 8 puncak dan telah memahami prinsip-prinsip batu giok. Meskipun tidak sekuat domain Dewa Iblis Yue Zong, itu juga tidak lemah. Adapun raksasa pedang dan raksasa batu, keduanya terus menyalurkan domain mereka untuk menghancurkan domain Dewa Iblis Yue Zong. Tiga pembangkit tenaga listrik tipe 8 mengarahkan domain mereka melawan Yue Zong, dengan kedua belah pihak perlahan-lahan saling melemahkan. Yue Zong mengabaikan mereka bertiga, sebaliknya, dia terus berkelebat seperti hantu, mengalahkan raksasa satu persatu dengan memukul kepala mereka, meledakkan kepala mereka. Raksasa-raksasa ini mungkin berada di alam tipe 8, tetapi di dalam domain Dewa Iblis Yue Zong, mereka direduksi menjadi satu lawan tunggal, tanpa cara untuk berkumpul. Dan bekerja sama, dan hanya bisa dibantai oleh Yue Zong satu persatu. Pada saat dia selesai membunuh yang lainnya, domain Dewa Iblisnya, serta domain dari tiga raksasa yang tersisa yang mampu menguasai domain semuanya dihancurkan bersama. Kekuatan mereka berada di atas yang lain, dan meskipun domain mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yue Zong, dengan serangan gabungan mereka mampu melemahkan domain Yue Zong, dengan mengorbankan domain mereka sendiri. Manusia, kau berani membunuh rekan kami. Sialan kau, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku pasti akan mencabik-cabikmu dan memakanmu hidup-hidup. Raksasa giok melihat raksasa lainnya tewas di samping Yue Zong, dan matanya berkilat ganas. Dia mengeluarkan raungan marah yang mengguncang seluruh wilayah, saat dia mengirim tinju kuat yang berisi hukum dan prinsip giok, ke arah Yue Zong. Di bawah serangan itu, seluruh lingkungan tampak membeku menjadi dunia seperti giok. Ketika raksasa giok menjadi marah, kekuatan tempurnya diaduk hingga potensi maksimum, dan wilayah di sekitarnya berubah, memungkinkannya mencapai puncak kekuatannya. Di klan raksasa, semua raksasa tipe 7 dan di atasnya pasti sudah memiliki kecerdasan seperti manusia, tetapi hanya yang tipe 8 yang akan menyebut satu sama lain sebagai kawan. Kelompok mereka telah berkembang begitu lama, dan hanya berhasil menghasilkan 13 raksasa tipe 8. Dalam sekejap, 10 dari mereka telah dimusnahkan oleh Yue Zong, menyebabkan raksasa giok menjadi sangat marah. Terhadap serangan itu, mata Yue Zong bersinar dingin, saat dia mengendalikan sayap harapan untuk mengepak sekali. Energi di sekelilingnya bergejolak, dan dia menghilang dari posisinya, menghindari pukulan dari si raksasa giok. Dia kemudian muncul di atas si raksasa pedang, meninju kepalanya. Kau ingin membunuhku? Tidak semudah itu. Hancurkan! Si raksasa pedang meraung marah, dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Tanpa ada niat untuk menghindar atau menghindar, tepat pada saat Yue Zong mendekat, sebilah pedang kuat melesat keluar darinya, melesat ke arah Yue Zong. Dalam jarak sedekat itu, menghadapi serangan berbahaya itu, Yue Zong pada dasarnya tidak punya cara untuk menghindar atau menghindar. Matanya bersinar dengan kilatan serius, dan dia memutar tubuhnya, mengendalikan sayap harapan untuk sedikit melayang ke atas, saat dia meninju kepala si raksasa pedang. Kekuatan yang kuat meledak, dan kepala si raksasa pedang juga hancur berkeping-keping. Namun, itu tidak terjadi sebelum dia mengumpulkan kekuatannya untuk mengeluarkan sebilah pedang tajam dari kepalanya, sambil mengunci ruang, untuk menebas Yue Zong, mencegahnya melarikan diri. Pada saat yang paling kritis, bahu kiri Yue Zong menegang, saat perisai besar muncul di depannya. Bilah-bilah Blade Giant menghantam perisai, menyebabkan suara benturan yang sangat keras. Di bawah kekuatan hukum yang diilhami, bilah tulang itu mengiris perisai setelah hanya 1 detik terhenti, saat terus mengiris lengan kiri Yue Zong. Darah keemasan mulai mengalir dari lukanya. Memanfaatkan kesempatan itu, Yue Zong dengan cepat melesat pergi. Ketika Stone Giant melihat bagaimana Blade Giant terbunuh dalam sekejap, dia tidak bisa mempercayai matanya dan terkejut, bagaimana mungkin.
Arenbu begitu kuat sehingga hukumnya bahkan dapat melukai ahli tipe 9. Bagaimana manusia ini bisa menahannya? Bagaimana dia bisa begitu tangguh? Raksasa pedang juga merupakan salah satu jenius yang paling menantang surga di generasi mereka, dan meskipun tingginya hanya 140 meter, ia sudah memiliki kekuatan tempur seperti pembangkit tenaga listrik tipe 8. Selain itu, dengan pemahamannya tentang domain dan teknik pedangnya, ia dapat melukai pembangkit tenaga listrik tipe 9 dengan mudah. Namun, serangan terkuatnya tidak dapat membunuh Yue Zhong. Inilah alasan keterkejutannya. Raksasa giok meraung sekali lagi dalam kesedihan dan amarah, menghilang dari posisinya, dan muncul kembali di belakang punggung Yue Zhong. Ia melayangkan tinju ke arah Yue Zhong sambil berteriak, "Jangan takut, Ayan Gu, ia adalah seorang oracle. Selama kita melahapnya, kita mungkin dapat berevolusi ke alam tipe 9. Raksasa batu juga melompat maju, tinjunya sendiri membawa hukum batu, mengubah sekelilingnya menjadi batu, berniat untuk menangkap Yue Zhong. Mereka berdua bergandengan tangan, kekuatan mereka meledak, mengunci di mana-mana di sekitar mereka, mencegah sayap harapan Yue Zhong terbang menjauh. Terhadap serangan gabungan ini, Yue Zhong menunjukkan ekspresi dingin. Tanpa mundur, dia melesat maju dan melancarkan telapak yin yang, menyebabkan terbentuknya telapak tangan utuh yang mampu menghalangi langit, saat menghantam ke bawah ke arah dua raksasa itu Hong. Setelah ledakan dahsyat, tanah hancur berkeping-keping, saat gelombang kejut yang dihasilkan menyebar keluar. Pukulan yang dipenuhi dengan hukum giok dan batu langsung hancur berkeping-keping, dan kekuatan yang tersisa pun tersebar. Ketika kekuatan yang tersisa dari hukum giok menyentuh tanah, wilayah itu berubah menjadi giok dan batu, dari hukum batu yang dihasilkan juga. Banyak raksasa tidak dapat menghindar tepat waktu, dan berubah menjadi patung giok, atau patung sekeras batu. Adapun raksasa giok dan raksasa batu, keduanya terkena hentakan, dan memuntahkan darah. Telapak tangan yin yang milik Yue Zhong juga tersebar, sementara orangnya terlempar sekitar beberapa ratus meter. Dia memuntahkan darah emas. Pada saat yang sama, sisi kiri tubuhnya mulai membatu, berubah menjadi giok, sementara sisi kanannya, batu. Dia melesat dan menyerbu ke langit, dan mengeluarkan sebotol darah binatang mutasi tipe 9 untuk ditelannya. Sialan. Raksasa-raksasa ini benar-benar sulit dihadapi. Salah satu dari 13 raksasa, bahkan raksasa giok, Yue Zhong memiliki keyakinan untuk menghadapi mereka satu persatu, tanpa mengeluarkan terlalu banyak energi. Namun, jika salah satu dari mereka bergandengan tangan, ancaman yang mereka hadapi sangat berbeda. Yue Zhong telah membunuh 11 dari mereka, dan dia sudah kehabisan tenaga. Menghadapi upaya gabungan dari raksasa giok dan raksasa batu, tidak ada jaminan bahwa dia bisa keluar tanpa cedera. Dia jelas tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Jika dia melarikan diri, saat dia muncul lagi akan menjadi kematian kita. Cepat, kejar dan bunuh dia. Wajah raksasa giok berubah, saat dia meraung marah. Energi atmosfer berkumpul di sekelilingnya dan dia melangkah ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia mengejar Yue Zhong. Kali ini, dua raksasa itu mampu melukai Yue Zhong dengan parah. Itu karena Yue Zhong telah menghabiskan begitu banyak energinya untuk membunuh 11 raksasa lainnya. Jika dia dibiarkan pulih, mereka kemungkinan akan menderita. Bagaimanapun, gabungan 3 domain raksasa bahkan tidak dapat mendominasi domain Dewa Iblis Yue Zhong. Jika hanya mereka berdua, tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari domain tersebut. Raksasa batu juga dengan cepat menyalurkan energi atmosfer dan melangkah melalui udara, mengejar Yue Zhong seperti hidupnya bergantung padanya. Kedua belah pihak sedang berburu, dan dengan cepat menempuh jarak lebih dari 60 km. Setelah Yue Zhong menghabiskan sebotol esensi darah itu, kekuatannya dengan cepat pulih, dan sisi tubuhnya yang perlahan mengeras berhenti, saat dia mengirimkan kekuatan untuk menghancurkannya. Pada saat itu, dia tiba-tiba berbalik, dan mengeksekusi domain Dewa Iblis sekali lagi, langsung menyelimuti dua raksasa itu. Ketika mereka terperangkap di dalamnya, mata raksasa giok berkilat ketakutan. Saat dia meraung dengan marah, "Bagaimana? Kami menghancurkan domainmu. Bagaimana kamu bisa melemparkannya begitu cepat lagi?" Domain adalah bagian besar dari kekuatan ahli tipe 8. Setelah domain itu hancur, maka pembangkit tenaga tipe 8 biasanya akan menderita beberapa bentuk serangan balik dan melemah selama jangka waktu tertentu, tidak dapat melemparkannya. Hanya domain yang dapat melawan domain lain,
dan raksasa giok tidak dapat mengeksekusi domainnya dalam waktu yang singkat. Saat mereka terperangkap di domain Dewa Iblis Yue Zong, yang ada hanyalah kematian. Kamu bisa membawa pertanyaanmu sampai mati. Kilatan dingin melintas di mata Yue Zong. Pada saat itu, dia muncul di atas raksasa giok, dan memukul kepalanya. Kamu tidak bisa membunuhku. Berubahlah menjadi giok untukku. Sambil berteriak marah, raksasa giok mulai menyalurkan energinya yang terdiri dari hukum giok, menyebabkan pelat giok besar muncul, saat dia bergabung ke dalamnya, dan menyerang Yue Zong. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong muncul kembali di atas raksasa batu, dan tinjunya terus turun ke arah kepala raksasa batu. Sangat keras. Setelah benturan yang sangat keras, tinju Yue Zong menghantam kepala raksasa batu, kekuatannya yang luar biasa meledak, menyebabkan lubang sedalam 1 meter di kepalanya, karena beberapa bagian dari raksasa itu hancur, tetapi itu tidak cukup untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Ada sesuatu yang sama dari kedua raksasa itu, yaitu pertahanan mereka kuat, bahkan Yue Zong tidak mungkin bisa membunuh mereka sekaligus. Raksasa batu itu meraung, saat kekuatannya meledak, kedua tangannya mencengkeram kepalanya. Batu-batu mulai melonjak keluar dari tubuhnya, mengisi kembali luka yang disebabkan Yue Zong. Aku tidak akan mati. Kedua raksasa itu tidak membuang-buang energi lagi untuk menyerang, sebaliknya, mencurahkannya untuk memperkuat pertahanan mereka. Pengalaman tempur mereka kaya, dan mereka tahu semakin kuat domainnya, semakin melelahkan bagi penggunanya. Domain Dewa Iblis Yue Zong jelas kuat, dan mustahil untuk mempertahankannya dalam waktu lama. Yue Zong memiliki kilatan aneh di matanya, raksasa batu dan raksasa giok, aku dapat menawarkan kalian jalan keluar. Tunduklah padaku, bekerjalah untukku, dan aku tidak akan mengejar apapun yang telah kalian lakukan di masa lalu. Jika kalian menolak, maka yang akan terjadi hanyalah kematian. Tatapan licik melintas di mata raksasa giok, saat dia berpura-pura ragu, dan tidak mengatakan apapun. Raksasa batu juga terdiam, tidak membalas, itu berarti kalian tidak tertarik. Kalau begitu, kalian mungkin juga mati. Yue Zong melihat mereka diam saja dan tidak mau repot-repot menunggu. Dengan sebuah pikiran, dia melangkah ke domain dewa, saat makhluk-makhluk malaikat dan manifestasi suci masuk ke dalam tubuhnya, kekuatannya melonjak dan mencapai alam tipe 8 yang tinggi. Setelah itu, dia menarik kembali domain Dewa Iblis, dan mengirimkan domain api, saat kedua raksasa itu tiba-tiba mendapati diri mereka diselimuti oleh api yang kuat. Domain api adalah yang terkuat dalam hal serangan, dan melawan kedua raksasa itu, yang pertahanannya sangat tinggi, itu adalah serangan balik yang sempurna. Sementara dalam hal kekuatan, domain Dewa Iblis mungkin lebih kuat dari domain api, tetapi konsumsinya terlalu tinggi. Selain itu tidak terkonsentrasi pada kerusakan dibandingkan dengan domain api, yang berusaha membakar segalanya dan apapun. Saat kedua raksasa itu diselimuti oleh api, mereka merasakan tubuh mereka memerah, saat suara berderak terjadi. Wajah raksasa giok berubah ngeri, ini adalah domain api. Pergi, raksasa giok mengumpulkan energinya dan mencoba untuk keluar dari domain itu. Bagaimanapun, domain api tidak memiliki kemampuan penyegelan seperti domain Dewa Iblis. Raksasa batu juga mempersiapkan diri, bersiap untuk menyerang keluar. Namun, pada saat itu, Yue Zong, yang diselimuti oleh api Dewa Iblis, telah terbang di depan raksasa batu, dan ia menyerangnya langsung dalam bentuk pilar yang menyala-nyala. Hong, setelah ledakan yang mengerikan, raksasa batu itu benar-benar hancur berkeping-keping, serta pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan hidup yang besar masuk ke dalam Yue Zong. Setelah menghancurkan raksasa batu, sayap harapan Yue Zong muncul dalam sekejap, dan ia melesat ke arah raksasa giok. Saat ia mencapai ruang udara di atas raksasa giok, ada tatapan gila di matanya. Raksasa giok itu meraung padanya, manusia sialan, mari kita binasa bersama-sama. Pada saat itu, raksasa giok mulai meledakkan hukum gioknya, dan ledakan kuat terjadi, meledak keluar. Bajingan sialan, dia benar-benar meledakkan dirinya sendiri. Menghadapi serangan bunuh diri yang tiba-tiba itu, wajah Yue Zong berubah. Ia mengangkat lengan kanannya yang tersisa untuk menghalangi di depannya, sementara sayap harapan berputar cepat untuk membawanya mundur. Ada awan cerah yang mekar dalam bentuk jamur, karena segala sesuatu dalam jarak belasan li ditutupi oleh potongan-potongan batu giok yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah cahaya yang cemerlang itu, seluruh wilayah berubah menjadi batu giok,
dan setiap makhluk hidup yang terperangkap dalam radius menjadi patung batu giok. Setelah awan menghilang, ada patung yang jatuh dari langit, mendarat di tanah, dan menyebabkan parit besar. Tepatnya Yuezong sendiri, dan setengah tubuhnya sudah membatu menjadi batu giok. Hukum dan energi batu giok yang tersisa masih mencoba menyerang tubuhnya, dan semua yang ada di bawah pinggangnya telah berubah menjadi batu giok. Dia menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya, saat dia mengeluarkan wadah besar berisi darah binatang mutasi tipe 9, menenggaknya, sialan. Raksasa giok sialan itu benar-benar merepotkan. Bahkan dalam kematian, dia mengorbankan banyak hal untukku. Saat dia menyerap energi dari darah, dia dengan paksa menekan invasi energi giok, namun, dalam waktu singkat, dia tidak bisa membersihkan energi giok dari kakinya. Raksasa giok itu hampir setengah langkah ke alam tipe 9. Ledakan dirinya memang mengerikan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah terbunuh atau berubah menjadi patung giok. Bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 9 tidak akan bisa keluar tanpa terluka. Fakta bahwa Yuezong masih hidup sungguh luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kota Adenia. Dia menghendakinya, dan segenggam sel nanomekanik keluar dari tangan kanannya, membungkus kakinya, membentuk dua kaki mekanis. Begitu terbentuk, dia dengan cepat melesat kembali ke arah kota Adenia sepanjang jalan. Banyak raksasa yang mati terlihat, masing-masing mayat mereka mengering dan kurus kering, terbunuh oleh awan darah. Awan hujan itu seperti pestisida, membunuh sejumlah besar raksasa. Namun, masih ada beberapa raksasa tipe 6 yang kuat yang masih bertahan hidup dan berkeliaran. Hujan darah mungkin efektif terhadap raksasa tingkat rendah, tetapi tidak efektif terhadap raksasa tingkat tinggi. Karena 13 raksasa tipe 8, yang merupakan pemimpin, telah terbunuh, raksasa lainnya jatuh ke dalam kekacauan. Beberapa dari mereka menyerang kota Adenia, terus mengamuk, sementara yang lain berpisah dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Saat Yuezong menggunakan anggota tubuh mekanis untuk menopang dirinya kembali ke kota Adenia, dia menyadari bahwa kekacauan masih ada, dan sebagian besar manusia yang selamat sudah mengungsi. Di dalam kota, selusin raksasa masih memburu manusia, saat mereka melahap korban mereka yang malang satu persatu. Yuezong mengendalikan manipulasi darah untuk menahan hujan di luar kota Adenia. Bahasa Indonesia, jika dia tidak melakukannya, maka kota Adenia akan menjadi kota mati, dan tidak ada yang bisa selamat. Jika dia mengendalikannya sendiri, adalah mungkin untuk mencegah hujan memusnahkan nyawa manusia. Namun, karena dia harus fokus pada raksasa tipe 8, hujan tidak memiliki cara untuk membedakan teman dari musuh. Tentara manusia yang tersisa dipimpin oleh beberapa ahli kota untuk memburu raksasa tingkat rendah lainnya. Seorang raksasa setinggi 4 meter sedang berjalan di sepanjang jalan-jalan kota, ketika tiba-tiba, ia berhenti di jalurnya dan datang ke sebuah rumah. Dia kemudian menamparkan atap, memperlihatkan sepasang ibu anak di dalamnya. Kedua wanita itu menggigil ketakutan, ketika ekspresi raksasa itu berubah untuk memperlihatkan seringai buas, dan dia mengulurkan tangan untuk menangkap mereka. Peng, 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 tiba-tiba, ada ledakan tembakan, ketika peluru meninju tubuh raksasa itu, langsung menciptakan ribuan lubang di tubuhnya. Raksasa itu berputar, melihat seorang pria kekar menyerangnya dengan bilah logam sepanjang 2 meter, menebas kepalanya. Dalam cipratan darah hitam, kepala raksasa itu terpenggal dan terguling ke tanah. Pria kekar setengah baya itu menatap ibu dan anak itu dengan pandangan khawatir, "Kalian baik-baik saja?" Sang ibu berteriak, berterima kasih kepada pria itu, "Kami baik-baik saja. Wiman, kami baik-baik saja, berkatmu." "Terima kasih." Wiman berbicara dengan suara rendah, "Kalian juga sebaiknya melarikan diri. Kami bukan tandingan para raksasa ini. Kami hanya bisa mengulur waktu untuk kalian semua." Wiman adalah ahli teratas kota Adenia. Meskipun ia dapat dengan mudah membunuh raksasa setinggi 4 meter, ada terlalu banyak raksasa yang lebih kuat di kota Adenia. Setiap raksasa yang tingginya di atas 10 meter dapat dengan mudah membunuhnya, belum lagi ada yang lebih dari 50 meter. Mereka yang tingginya lebih dari 50 meter itu mampu menimbulkan kehancuran besar di kota Adenia. Mendengar perkataan Wiman, ibu dan anak itu pun bergegas keluar rumah menuju luar kota. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan ngeri, "Tolong! Wiman, tolong!" Wiman menoleh, dan melihat sahabatnya itu dicengkeram oleh raksasa setinggi 30 meter tak jauh dari situ, yang hendak melemparkannya ke dalam mulutnya.
Puluhan pengawal kota itu menghunus senjata dan menembaki raksasa itu dengan ganas, dan peluru-peluru itu mengenai tubuhnya, tetapi sayangnya tidak berhasil. Raksasa itu lalu memasukkan sahabat Wiman itu ke dalam mulutnya, menutupnya dengan hidung berderak keras sambil menelannya sambil menyeringai buas. Ketika prajurit-prajurit lainnya menyaksikan pemandangan yang kejam itu, mereka semua pucat pasi karena ketakutan. Banyak dari mereka yang langsung berbalik, melempar senjata mereka ke samping, dan lari terbirit-birit ke kejauhan. Semangat juang mereka benar-benar hancur. Mata Wiman dipenuhi keputusasaan dan amarah, saat ia memimpin para ahli di sampingnya menyerbu ke arah raksasa itu sambil berteriak, "Tidak!" Altair, 20 elit di samping Wiman mengikutinya saat mereka menyerbu raksasa itu. Raksasa setinggi 30 meter itu tertawa terbahak-bahak, membalikkan tubuhnya dan berlari tepat ke arah Wiman. Kekuatannya menakutkan, dan dengan berlari dengan kecepatan penuh, ia mampu mencapai 6 kali kecepatan suara. Hampir sepersekian detik kemudian, raksasa itu telah muncul di hadapan Wiman secara misterius, mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dengan suara retakan yang keras, raksasa itu meremas dengan kuat, dan terdengar suara retakan tulang yang keras dari tubuh Wiman. "Lepaskan Wiman!" Para elit manusia lainnya dengan cepat menyerbu raksasa itu, mengeluarkan raungan marah. Raksasa itu melihat manusia yang berlari ke arahnya dan ia tersenyum buas, menamparkan dengan tangan kirinya, membuat salah satu dari mereka terbang, menabrak dinding, berubah menjadi tumpukan daging tumbuk karena benturan itu. Melihat kematian mengerikan rekan mereka, yang lainnya pun terdiam, tubuh mereka gemetar ketakutan, tidak berani mendekat. Di hadapan raksasa ini, mereka benar-benar seperti semut. Setelah menamparkan manusia di depannya hingga mati, raksasa itu tersenyum kejam kepada Wiman, membuka mulutnya yang besar dan bau, berniat menggigitnya. Wiman menatap mulut itu dengan putus asa dan takut, dia belum pernah sedekat ini dengan kematian sebelumnya. Tepat sebelum dia dimasukkan ke dalam mulut, ada kilatan cahaya terang yang menghantam kepala raksasa itu, menghancurkannya. Saat dia meninggal, Wiman jatuh dari cengkeraman yang mengendur, saat dia berbalik untuk melihat ke arah cahaya putih itu. "Paman Wiman, kamu baik-baik saja." Di bawah tatapannya yang tercengang, dua wanita muda yang mengenakan baju besi meh yang disempurnakan, memegang meriam partikel kelas A berlari ke arahnya. Mereka tampak seperti tentara futuristik. Wiman menatap dua gadis yang dikenalnya dan bertanya dengan sedikit tidak percaya, "Aisyah, CGE, apakah itu kamu?" Sebagai ahli teratas di kota Adenia, Wiman juga pernah melatih Aisyah sebelumnya. Dia mengenalnya dengan baik dan tahu bahwa sebelum hari ini, dia pasti tidak memiliki peralatan seperti itu. Aisyah berbicara dengan agak bangga, "Ini aku." Wiman bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aisyah, bagaimana kalian mendapatkan peralatan ini?" "Itu tidak terlihat seperti apapun dari kota Adenia kita." Tentara lain yang sebelumnya gemetar ketakutan dan tidak berdaya tampak iri, saat mereka menatap peralatan kedua wanita itu. Mereka bisa mengatakan bahwa mereka luar biasa. Aisyah dan CGE hanya menjadi pemburu tipe 3 biasa sebelum ini, namun, dengan peralatan itu, mereka dapat meledakkan raksasa setinggi 30 meter hingga mati. Kekuatan peralatan itu terlihat jelas. "Yue Zong memberikan ini kepada kita." Aisyah menjawab dengan cepat, sebelum mengerutkan kening, dan berkata, "Paman Wiman, kami akan memburu raksasa-raksasa kuat yang tersisa. Kami akan menyerahkan yang tingkat rendah kepada kalian." Wiman menjawab dengan cepat, "Baiklah, tenang saja, kami akan menangani raksasa-raksasa tingkat rendah." Dia dan timnya merasa percaya diri dalam menghadapi raksasa-raksasa yang tingginya kurang dari 10 meter. Saat mereka hendak berpisah, Wiman tiba-tiba bertanya, "Aisyah, siapa Yue Zong?" Dia waspada terhadap seseorang yang dapat mengeluarkan teknologi canggih seperti itu. Untuk memiliki pembangkit tenaga listrik acak dengan peralatan seperti itu muncul tanpa alasan apapun, sulit baginya untuk tidak mencurigai Yue Zong. Aisyah mengerutkan kening, ketika tiba-tiba dia merasakan suatu perasaan, dan melihat ke kejauhan pada raksasa setinggi 70 meter, sambil menunjuk, "Paman Wiman, cari sendiri, itu Yue Zong." Wiman dan para elit kota Adenia lainnya menoleh untuk melihat raksasa itu, hanya untuk melihat Yue Zong berjalan di udara, dalam sekejap muncul di atas kepala raksasa itu dan meninju ke bawah. Dengan suara keras, kepala raksasa itu pecah dan berlumuran darah. "Astaga, apa itu manusia, monster?"
Dia pasti monster. Dia benar-benar membunuh raksasa setinggi 70 meter hanya dengan satu pukulan. Petik 2 petik 2. Wiman dan yang lainnya melihat ini dan sangat terkejut. Tatapan mereka tertuju pada Yue Zong, hanya untuk melihatnya berkedip terus-menerus. Muncul di atas raksasa-raksasa di atas 50 meter, dan dengan setiap pukulan, dia menghabisi satu raksasa. Kepala mereka akan pecah, berubah menjadi tumpukan daging cincang. Wiman menyaksikan Yue Zong membunuh raksasa-raksasa itu, sambil menghela napas panjang, dengan tatapan yang rumit, terlalu kuat. Untuk membunuh raksasa sekuat itu dengan mudah, hanya kaisar legendaris yang bisa melakukannya. Sepertinya kekuatan Yue Zong setara dengan kaisar. Saat Yue Zong bertindak, raksasa yang tersisa di kota Adenia terbunuh dengan cepat. Bahkan jika ia bertarung dengan anggota tubuh buatannya yang mekanis, raksasa tipe 7 yang levelnya lebih rendah bukanlah tandingannya. Setelah memusnahkan mereka, penduduk kota mulai berbondong-bondong kembali ke rumah mereka di bawah arahan wali kota. Di dalam rumah wali kota, Visni menyapa Yue Zong dengan hormat, "Tuan Yue Zong, terima kasih telah bertindak menyelamatkan kami. Ini adalah tanda terima kasih kecil, terimalah." Setelah mengucapkan kata-kata itu, para prajurit di samping mengeluarkan sejumlah peti, memperlihatkan tumpukan emas yang dapat membutakan seseorang karena keserakahan. Ketika Aisyah dan CJ melihat emas di dalam peti, napas mereka menjadi lesu dan mata mereka bersinar karena keinginan. Mereka belum pernah melihat kekayaan seperti itu sepanjang hidup mereka. Yue Zong melirik peti-peti itu, menyeringai sedikit, dan dengan lambaian tangannya, semburan energi menyapu semuanya, menyalurkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melambaikan tangannya sekali lagi, sambil mengumpulkan beberapa ribu koin, membentuk dua tumpukan besar di depan Aisyah dan CJ masing-masing. "Ini milikmu. Kalian juga telah melakukan banyak hal untuk kota ini." Bagi Yue Zong, emas itu tidak banyak berguna, lagi pula, dia tidak berencana untuk menetap di sini. CJ segera meraih harta karun di depannya, matanya berbinar gembira, sambil tertawa terbahak-bahak, "Ya Tuhan. Aku kaya, Kak Aisyah, aku kaya, haha." Aisyah melihat tumpukannya sendiri, matanya juga menyimpan harapan. Namun, dia mengendalikan keserakahannya sendiri, sambil berbicara kepada Yue Zong, "Yue Zong, aku berharap dapat menggunakan emas itu untuk membeli seperangkat peralatan yang kamu pinjamkan kepada kami sebelumnya." Peralatan itu adalah baju besi meh yang kuat, dan dia jatuh cinta padanya. Jika dia bisa memiliki baju besi seperti itu, maka dia tak terkalahkan di dalam kota. Visni pun segera angkat bicara, "Tuan Yue Zong, saya juga berharap dapat membeli beberapa set perlengkapan dari Anda. Mohon sebutkan harganya, dan kota Adenia akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan Anda." Dunia Dewa Agung sungguh kejam, dengan banyak binatang buas dan berbagai macam monster. Seseorang hanya dapat merasa aman dengan dukungan atau modal yang kuat. Yue Zong mampu membiarkan dua ahli tipe 3 itu membunuh raksasa tipe 6. Perlengkapan itu sangat memikat bagi Visni, jika ia dapat memperoleh beberapa, kota mereka akan diperkuat dengan banyak hal. Yue Zong langsung menolaknya, "Saya khawatir tidak, saya hanya memiliki sekitar 10 perlengkapan itu." Mendengar kata-kata itu, Aisyah dan Visni tampak kecewa. Visni kemudian berbicara, "Kalau begitu, lupakan saja. Namun, saya punya satu permintaan lagi yang saya harap Tuan Yue Zong berkenan untuk menyetujuinya." Yue Zong mengangkat alisnya, "Apa itu?" Kali ini, Yue Zong telah membunuh raksasa-raksasa di kota itu, dan salah satu alasan terpentingnya adalah karena ada raksasa tipe 8 di antara para penyerbu. Ia dapat memburu raksasa tipe 8 untuk meningkatkan kekuatannya, dan itu bukanlah masalah yang terlalu besar baginya, itulah sebabnya ia bersedia bertindak. Jika ia diminta untuk tinggal di kota itu untuk menjaga mereka dalam waktu yang lama, ia tidak bersedia. Ada ekspresi penuh harap di wajah Visni, "Tuan Yue Zong, karena Anda telah mengalahkan raksasa-raksasa penyerbu, kami seharusnya tidak mengganggu Anda lebih jauh. Namun, para raksasa ini adalah kelompok yang bersatu dan sangat ganas. Karena begitu banyak dari mereka yang telah mati di sini, akan ada lebih banyak raksasa yang datang untuk menyerang kita. Kami harap Anda dapat tinggal di sini untuk membantu kami. Jika mereka memiliki ahli seperti itu yang melindungi kota Adenia, maka mereka pasti akan aman." Yue Zong mengerutkan kening, dan menolak dengan dingin, "Maaf, saya hanya lewat. Saya akan segera pergi."
Saya tidak bisa tinggal lama. Sebaiknya Anda mengevakuasi orang-orang ke ibu kota. Mereka seharusnya mengirim orang untuk melindungi Anda, bukan? Yue Zong memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan di bumi, dan dia tidak akan tinggal di kota kecil ini untuk menjadi pengawal. Mendengar kata-kata dingin itu, wajah semua orang menjadi muram. Tanpa dia, tidak mungkin mereka bisa bertahan melawan raksasa manapun. Visni tampak bingung, saat dia bertanya, Tuan Yue Zong, apakah Anda akan mempertimbangkannya kembali? Jika penduduk kota harus pindah, maka sebagian besar dari mereka akan kehilangan banyak aset mereka. Sepanjang jalan menuju ibu kota, rutenya tidak sepenuhnya aman. Jika ada spesies pemakan manusia lainnya, maka mereka juga akan berisiko punah. Yue Zong berdiri untuk berjalan keluar, saya sudah membuat keputusan. Selamat tinggal, Wali Kota Visni. Melihat Yue Zong pergi, Aisyah dan Si Jie segera mengambil emas mereka dan pergi, mengejarnya. Aisyah menatap Yue Zong, matanya berkilat aneh saat bertanya, Yue Zong, apakah kamu benar-benar tidak akan tinggal? Yue Zong telah menyelamatkan hidupnya dan menjadi pahlawan kota Adenia. Dalam hatinya, dia sudah mulai memiliki perasaan padanya. Yue Zong menjawab dengan sungguh-sungguh, tidak, ada hal yang harus kulakukan. Dia terdiam saat itu. Itu. Tepat saat itu, Yue Zong mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat ke kejauhan, matanya berkilat aneh. Di langit, ada armada 12 kapal perang yang terbang ke arah mereka, masing-masing bentuknya aneh dan memiliki ukuran yang berbeda. Di antara mereka, 10 di antaranya panjangnya lebih dari 1000 meter dan memiliki banyak meriam partikel. Mereka mengepung dua lainnya yang panjangnya lebih dari puluhan ribu meter, yang masing-masing memiliki meriam utama. Meriam utama berdiameter lebih dari 30 meter, diukir dengan rune aneh, dan memancarkan tekanan yang kuat. Arah dari 12 kapal perang itu adalah kota Adenia. Mereka terbang cukup cepat, lebih dari 3 kali kecepatan suara, dan segera berada di atas kota itu sendiri. Kapal perang itu kemudian membuka pintunya, memperlihatkan ratusan prajurit manusia yang dilengkapi dengan baju besi meh dan memegang meriam partikel. Para prajurit ini mengapit dua pria dan wanita muda, yang diperlakukan dengan sangat hormat, serta dijaga oleh lebih dari 30 ahli baju besi meh yang kuat. Mereka terbang tinggi di atas platform mekanis, tampak anggun dan mulia, dengan sedikit kebanggaan dalam sikap mereka. Mereka berdua memiliki rambut emas, tubuh dan penampilan yang sangat indah. Wanita itu memiliki sosok yang memikat, dan kulitnya putih dan halus, dengan wajah yang cantik. Ada suara gemuruh yang mengumumkan kedatangan mereka, Pangeran Jodi dan Putri Lina yang agung telah tiba. Begitu suara itu terdengar, Visni segera keluar dari rumah wali kota, menatap dua bangsawan terhormat itu dengan ekspresi mengidolakan dan kegembiraan di wajahnya. Dia berlutut dan membungkuk, seraya berbicara dengan suara yang jelas, Visni memberi salam kepada Yang Mulia dan Yang Mulia Ratu. Merupakan suatu kehormatan dan kesenangan abadi bagi kami untuk dapat hadir di kota Adenia. Hiduplah Kekaisaran Sirius. Hiduplah Kekaisaran Sirius Suci yang Agung. Kaisar tidak meninggalkan kita. Ini hebat, Kaisar yang Agung tidak meninggalkan kita. Hiduplah Kekaisaran Sirius Suci yang Agung. Petik 2 petik 2. Mendengar suara itu, semua orang yang selamat dari kota Adenia menatap ke atas ke arah dua bangsawan yang telah tiba, mata mereka dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan yang sama. Pada saat kritis ini, ketika bahaya belum berlalu, Pangeran dan Putri benar-benar telah berkunjung, yang membuat penduduk kota menjadi lebih bersemangat, dan kesan baik mereka terhadap keluarga kerajaan meningkat. Yue Zong memandang mereka, matanya dipenuhi dengan kilatan aneh, apakah mereka dari Kekaisaran Sirius? Waktu yang tepat. Awalnya dia bermaksud untuk pergi ke ibu kota untuk menemui Kaisar, untuk menanyakan tentang titik pertemuan kedua dunia. Jika dia bisa mendapatkan informasi dari dua bangsawan di depannya, maka dia tidak perlu pergi ke sana. Jodi turun dari langit, bertanya kepada Visni dengan nada agak mendesak, Visni, di mana pahlawan yang berurusan dengan raksasa pemakan manusia itu? Di kota Adenia, ada peralatan yang mampu melakukan komunikasi jarak jauh. Faktanya, setiap kota di Kekaisaran Sirius Suci memiliki beberapa bentuk telekomunikasi di antara mereka. Hanya saja, hanya para petinggi yang dapat memanfaatkannya. Saat Jodi dan rombongannya mendengar tentang kejadian di kota Adenia, mereka bergegas untuk bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang telah membunuh para raksasa. Visni sedikit terkejut,
dan merasa getir hingga ia berbalik dan melihat Yue Zong berjalan mendekat. Dengan gembira, ia menunjuknya, Yang Mulia, dialah yang telah membunuh para penyerbu dan melindungi kita. Namanya Yue Zong. Kata-katanya keluar, dan semua orang menoleh untuk melihat Yue Zong, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Bahkan Putri Lina pun menatap Yue Zong dengan saksama.